Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembacaan Al-Mawaidh fil Ahadits Al-Qudsiyah. Al-Mau'idhatu Tsaniyatu, mau'idhah yang kedua, hadis yang kedua. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, syahidat nafsi an la ilaha illa ana wahdi la syarika li Muhammadun abdi wa rasuli man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala na'ma'i wa lam yaqna bi ata'i falya'bud rabban siwa'i. Allah berfirman, syahidat nafsi an la ilaha illa ana wahdi, diriku bersaksi, kata Allah, bahwa tiada Tuhan kecuali aku, wahdi hanya aku, la syarikali, tidak ada yang lain. Muhammadun abdi wa rasuli, Muhammad adalah hambaku dan rasulku. Man lam yarda bi qada'i, siapa yang tidak ridha terhadap qada'ku. Walam yasbir ala bala'i, tidak sabar terhadap musibah dariku, balai dariku. Walam yashkur ala na'ma'i, siapa yang tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmatku, kata Allah. Walam yaqna' bi ata'i, siapa yang tidak qanaah terhadap pemberianku. Fal ya'bud rabban siwa'i, silahkan sembah, silahkan cari, silahkan sembah Tuhan selain diriku. Wa man asbaha hazinan 'ala dunya faka'annama asbaha sahitan 'alayya. Siapa yang masuk waktu pagi dalam keadaan sedih terhadap urusan dunianya, bukan memikirkan akhirat, sedih mikiran dunianya, faka'annama asbaha sahitan 'alayya, seolah-olah dia masuk waktu pagi dalam keadaan marah kepadaku, kata Allah. Wa man ishtaka ala musibatin faqad syakani. Siapa yang mengeluh kesahkan musibah, maka seolah-olah dia sedang melaporkan diriku kepada orang lain. Wa man dakhala ala ghaniyyin fatawadha'a lahu min ajli gina'ih dhahaba thulutsa dini. Siapa yang bertemu atau masuk atau bertemu dengan orang kaya, kemudian dia menjadi merasa hina, tawadhu di hadapan orang kaya karena kekayaannya, maka akan hilang 2/3 agamanya. Wa man latama wajhahu ala mayyitin faka'annama akhadha rumhan yuqatiluni bih. Siapa yang menampar-nampar wajahnya sendiri karena tidak menerima qada dan qadar atas kematian, dia ditinggal mati, contoh, oleh kekasihnya, oleh kerabatnya, dia tampar wajahnya sendiri, tidak menerima takdir Allah, sikaya. Faka'annama akhadha rumhan yuqatiluni bih, seolah-olah dia mengambil senjata, mengambil tombak untuk memerangi diriku dengan senjata itu. Wa man kasara 'udan ala qabrin faka'annama hadama baba ka'bati biyadihi. Siapa yang mematahkan kayu di atas kuburan, faka'annama hadama baba ka'bati biyadihi, seolah-olah dia sedang menghancurkan pintu Ka'bahku dengan tangannya. Wa man lam yubali min ayyi babin ya'kulu ma yubali min ayyi babin yudhiluhu Allah ta'ala jahannam. Siapa yang tidak memperhatikan dari arah mana, dari pintu mana dia bisa makan, tidak perhatian terhadap halal dan haram, ma yubali min ayyi babin yudhiluhu Allah ta'ala jahannam, maka Allah tidak akan perhatikan dari arah mana, dari pintu mana Allah masukkan dia ke dalam jahannam. Wa man lam yakun fi ziyadati fi dini fa huwa fin nuqsan. Siapa yang tidak ada penambahan kualitas di dalam agamanya, maka sesungguhnya dia di dalam kondisi berkurang di dalam agamanya. Wa man kana fin nuqsan fal mautu khairun lahu.
Siapa yang ada di dalam nukson, kekurangan-kekurangan, harus terus berkurang kualitas keagamaannya, maka kematian lebih baik baginya. Wa man 'amila bima 'alima awrasahu Allah taala ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka Allah wariskan untuknya, Allah berikan untuknya ilmu yang belum dia ketahui. Wa man atala amalah lam yukhlis wa man atala amalah lam yukhlis amalah. Siapa yang panjang angan-angannya, maka dia tidak akan bisa membersihkan amalnya. Itu al-mau'idhah ats-tsaniyah, mau'idhah kedua, hadis yang kedua. Tentu banyak pelajaran yang bisa kita ambil, banyak nasihat yang bisa kita ambil dari hadis qudsi yang kita baca tadi. Satu di antaranya dalam waktu yang singkat itu kita ambil poin-poin penting, atau kita ambil yang kita bisa ambil. Satu di antaranya adalah kalau kita mengaku bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad adalah Rasulnya, tentu ada konsekuensi dari iman itu. Di antaranya harus ridha terhadap qadha, harus ridha terhadap keputusan Allah, harus sabar terhadap musibah, terhadap balai yang diberikan oleh Allah. Harus bersyukur terhadap nikmat-nikmat dari Allah. Harus qanaah terhadap pemberian Allah. Nah, ridha itu tentramnya hati. Menerima takdir. Bukan tidak merasa tidak nyamannya dapat musibah seperti ridha. Tapi disebut ridha innamar ridha alla ta'taridha 'alal hukmi wal qadha. Kau tidak protes terhadap hukum, keputusan dan qadha-nya Allah. Qadha dan qadarnya Allah. Ridha karena tahu kita adalah makhluk, Allah adalah khalik. Allah yang mengatur, mengurus, menciptakan, ya, terserah Allah. Kita ridha terhadap keputusannya. Konsekuensi dari keimanan, mempercayai Allah, adalah sabar terhadap bala, musibah yang diberikan oleh Allah. Sabar terhadap musibah yang diberikan oleh Allah. Konsekuensinya lagi adalah syukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Dan orang mukmin itu indah segala gerak-geriknya. Jika dia dapat sesuatu yang enak, menyenangkan, dia syukur. Dapat musibah, dapat sesuatu yang tidak menyenangkan, wabah lah segala macam, corona segala macam, dia sabar. Maka itu baik baginya. Maka ajaban li amril mukmin. Indah, bagus seluruh urusan orang mukmin itu. Inna amrahu kullahu khair. Segala urusan orang mukmin itu baik. Karena menyikapinya selalu pas. Kondisi apapun sikapnya pas. Dapat musibah, sabar. Dapat nikmat, syukur. Nah, itu konsekuensi dari iman kepada Allah. Kita harus bersyukur di antaranya terhadap nikmat-nikmat Allah. Apa syukur itu? Isti'malu ni'amillah bima yurdillah. Kita gunakan nikmat-nikmat, potensi-potensi kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita gunakan untuk sesuatu yang Allah ridha. Punya mata, nikmat mata, pakai untuk digunakan untuk sesuatu yang bikin Allah ridha. Baca Quran lah, pakai belajar, nambah ilmu, dan seterusnya. Punya hidung, punya mulut, wah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Itu ridha. Syukur, sabar, qanaah. Harus qanaah
terhadap pemberian Allah. Apa qanaah teh? Tarkut tasyawufi ilal mafqud wal istigna' bil mawjud. Jangan banyak lurak-lirik, nikmati terhadap nikmat yang ada. Kau tidak lurak-lirik terhadap yang tidak ada dan berusaha mencukupkan dengan yang ada. Ridho, nikmat. Maka qanaah ini kalau sudah punya sifat begitu, menikmati yang ada. Qanaah ini kata Kangjeng Rasul adalah kanjun la yafna. Al-qanaah kanjun la yafna. Qanaah itu adalah ibarat gudang yang tidak akan pernah habis. Kaya orang yang qanaah karena hatinya kaya. Menikmati yang ada. Nah, kanjun la yafna. ATM yang tidak pernah habis. Qanaah. Tenang. Maka ketika menafsirkan ayat man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Banyak ahli tafsir menafsirkan hayatan thayyibah itu dengan qanaah. Siapa yang beramal saleh baik laki-laki atau perempuan, iman kepada Allah, maka kami Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang thayyibah, yang baik, yang indah. Nah, kehidupan yang nyaman, yang baik, yang indah itu adalah karena punya qanaah, dikasihkan qanaah. Qanaah ini kanjun la yafna. Juga yang bisa diambil mungkin pelajarannya dari hadis ini adalah jangan sedih terhadap kondisi urusan-urusan duniawi. Justru kita harus mengupgrade diri untuk menyedihkan kualitas amal, keilmuan kita. Bukan urusan duniawi-duniawinya saja. Dan sampai hanya yang difikirkan hanya urusan perut dan buntut. Gak punya ini. Kan urusan-urusan dunia mah bagusnya kita melihat kepada orang yang di bawah kita kualitasnya. Supaya muncul syukur. Ya, supaya muncul syukur. Jadi siapa yang pengen bisa bersyukur supaya tidak bersedih gitu, urusan duniawi, banyak melihat kepada orang yang di bawah kita kualitasnya. Oh, batur. Gitu, alhamdulillah. Nah gitu. Belajar memperbaiki apa? Hati. Kemudian dari hadis itu juga kita bisa mengambil pelajaran pentingnya makanan yang halal. Pentingnya makanan yang halal. Wa man lam yubali min ayyi babin ya'kulu ma yubali min ayyi babin yudhiluhu Allah taala jahannam. Siapa yang tidak memperhatikan apakah halal atau haram, apa yang dimakan, yang diminum, yang dipakai, ya gitu ya, Allah juga tidak akan memperhatikan dari pintu mana Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi pentingnya makanan halal, pentingnya minuman halal, pakaian halal, ya, kasab yang halal. Kenapa? Karena kata para ulama, at-ta'am kal budri. Idza dakhala halalan kharaja halalan wa idza dakhala haraman kharaja haraman. Makanan itu bagaikan benih. Jika yang masuk makanan kepada tubuh kita ini, minuman yang kepada kita, yang masuk kepada kita ini adalah sesuatu yang halal, maka muncul perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah. Muncul perbuatan-perbuatan halal. Jika yang masuknya yang haram, makanan tuh, minuman haram, maka muncul dari anggota tubuh kita sesuatu yang haram. Pandangan haram, langkah yang haram, gerakan-gerakan haram. Tuh. Karena makanan bagaikan benih. Nanam benih halal, muncul buah yang halal, pohon yang halal. Haram, muncul yang haram. Penting memperhatikan makanan. Kemudian bisa diambil pelajaran dari mau'idhah kedua ini adalah kita ini harusnya adanya penambahan kualitas di dalam
hidup, kualitas keagamaan kita. Man lam yakun fi ziyadati fi dini fahuwa fin nuqsan. Kita ini pas yakin sudah mengeluarkan modal. Modal kita adalah umur. Modal kita adalah umur. Berlalunya detik, ya, menit, jam, hari, minggu, bulan, apalagi tahun, itu sesungguhnya modal. Umur kita adalah modal. Apa feedbacknya? Apa yang dihasilkan dari berlalunya umur itu? Masa modal terus, umur terus berlalu, tetapi tidak ada manfaat untuk kita. Siapa yang tidak ada penambahan kualitas di dalam beragamaan, agama dan keberagamaannya, maka sesungguhnya dia di dalam keadaan rugi, fin nuqsan, di dalam kekurangan, karena modalnya terus berkurang. Maka harusnya kita selalu muhasabah, seharusnya kita introspeksi dengan bertambahnya usia. Kan sesungguhnya bertambah usia itu berkurangnya usia. Dengan berlalunya waktu terus pergantian hari ke hari, ya ibna Adam innama anta ayyam kullama dhahaba yaumuk dhahaba ba'duk. Manusia, sesungguhnya engkau itu kumpulan dari beberapa hari. Setiap satu harimu hilang, maka sebagian daripada bagian kehidupanmu juga hilang. Terus berkurang. Nah, harusnya introspeksi, kita muhasabah. Dengan berlalunya hari, berlalunya waktu, ada nggak penambahan kualitas? Kalau nggak ada, waman kana fin nuqsan fal mautu khairun lahu. Kalau nggak ada penambahan kualitas, itu berarti kita ini sesungguhnya berkurang kualitas, gitu. Rugi. Maka siapa yang dalam keadaan selalu hanya berkurang di dalam sisi kualitas keberagamaan dan agamanya, maka kematian lebih baik untuknya. Kemudian pelajaran yang bisa diambil, mau'izah yang bisa diambil diantaranya adalah kita ini harus mengamalkan ilmu, mengamalkan pengetahuan. Man amila bima alima awrathahullahu ta'ala ilma ma lam ya'lam. Siapa yang beramal, mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan wariskan, Allah berikan untuknya, Allah ajarkan untuknya ilmu yang belum dia ketahui. Jadi ilmu itu untuk diamalkan. Ilmu pengetahuan kita itu untuk diamalkan. Karena kata para ulama, al ilmu bila amal, ilmu tanpa amal junun, adalah kegilaan nomor sekian. Wal amal bila ilmin la yakun. Tapi sebaliknya, beramal tanpa pakai ilmunya, tanpa SOP yang benar, itu tidak akan jadi, tidak diterima oleh Allah. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap orang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak, tidak akan diterima. Tetapi juga ilmu kalau sudah ada harus diamalkan. Minimal kita harus ada zakat ilmu. Zakat ilmu 10%. Gimana zakat ilmu? Dari 10 pengetahuan kita. Yang sunat-sunat, bukan yang fardu. Kalau yang fardu harus dilaksanakan kabeh. 10 pengetahuan kita contoh. Minimal zakatan 10%. Zakatan hiji. Amalkan hiji-hiji wae. Kita contoh sholat sunat aja banyak yang kita ketahui. Ada sholat sunat qobla ini, ba'da ini, qobliyah ba'diyah. Sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, ada sholat hajat, ada sholat tasbih, ada sholat istikharah. Mana yang diamalkan? Amalkan. Zakatan 10 banding hiji. Yang 10 zakatan hiji minimal ada. Ya. Nah, kalau kita mengamalkan ilmu yang sudah diberikan oleh Allah, Allah akan tambahkan. Allah berikan pengetahuan yang belum diketahui oleh kita. Awrathahu Allahu ta'ala ilma ma lam ya'lam. Man amila bima alima awrathahu Allahu ta'ala ilma ma lam ya'lam. Amalkan ilmu Allah berikan. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Amalkan takwa,
maka Allah kasih ilmu. Sering disebut oleh para ulama sebagai ilmu laduni. Jadi ilmu itu kebagi dua, ada ilmu kasbi, ada ilmu wahbi. Kita sebut ilmu laduni, ilmu kasab kita cari. Nah, kalau kita amalkan yang sudah kita cari itu kita amalkan, maka diberikanlah ilmu wahbi, ilmu pemberian dari Allah. Laduni dariku, dari Allah. Kemudian pentingnya kita konsentrasi terhadap tujuan akhir dari kehidupan ini adalah tentu tujuannya kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita pengen menggapai apa? Ridhonya Allah. Pengen menggapai ridhonya Allah. Maka kita harus punya goal yang jelas. Tuh goal yang paling tingginya itu. Pengen dapat ridhonya Allah. Pengen Allah ridho kepada kita. Radhiyallahu anhum wa radu'an, sebagaimana para sahabat, para nabi. Nah itu buktikan dengan memperbagus amal, mengikhlas amal di dalam beramal hanya karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan buktinya itu adalah tidak panjang angan-angan. Man atala amalah lam yakhlus amaluh atau lam yukhlis amalah. Yang terlalu panjang angan-angan kayak gak bakal mati, hayo sekali lagi mikiran urusan perut dan buntut, tidak memikirkan akhir dari kehidupan kita nanti di mana. Penting ini menjadi nasihat untuk diri kita, untuk diri kita. Hidup ini kan sudah nih hidup. Ujungnya mau di mana, mau kemana? Nah, buktikan sekarang. Mudah-mudahan dengan membaca, mempelajari kalam-kalam ilahi, nasihat-nasihat suci, hadis-hadis dan kalam para ulama, kita ada itti'ad, ada bisa mengambil pelajaran. Ada alarm yang mengingatkan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa ridha terhadap qadha, sabar terhadap balai, syukur terhadap nikmat Allah, qanaah terhadap pemberian Allah, bisa menambah kualitas kehidupan kita. Menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat, orang-orang yang diridhai oleh Allah. Mudah-mudahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.